Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kinasti Dias, Khairumbanati Ahmad, Lelatun Fauziah, Lantika Pindo, Mayang Risti, Muhammad Ayub, dan Muhammad Dafa. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menyampaikan materi berupa proses seleksi. Pembahasan dalam materi proses seleksi terbagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, kedua, langkah-langkah seleksi, ketiga, tantangan seleksi, dan yang terakhir, pentingnya proses seleksi. Pertama, pendahuluan. Proses seleksi adalah pusat manajemen personalia. Menurut Mondi 2008, seleksi adalah proses memilih dari sekelompok pelamar atau orang yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dalam suatu organisasi. Proses seleksi berpengaruh pada 3 ruang lingkup, yaitu analisis jabatan, perencanaan SDM, dan penarikan calon karyawan. Kedua, langkah-langkah proses seleksi. Pertama, penerimaan pendahuluan. Langkah ini bisa terjadi 2 arah, yaitu karyawan memilih perusahaan atau perusahaan memilih calon karyawan, dan dilakukan saat pelamar mendatangi bagian personalia dengan mengumpulkan berkas tertulis. Kedua, tes penerimaan. Digunakan untuk mendapatkan informasi objektif di antara para pelamar dan merupakan salah satu teknik tes yang paling sering digunakan. Peralatan tes ada 3. Pertama, tes psikologi. Tes ini digunakan untuk menguji kepribadian para calon tenaga kerja. Contohnya, tes kecerdasan, tes kepribadian, tes minat, dan lain-lain. Kedua, tes pengetahuan merupakan tes tertulis yang ditujukan untuk menguji pengetahuan dan informasi calon tenaga kerja yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pekerjaan. Ketiga, tes kinerja. Tes ini merupakan tes praktik yang dilakukan untuk mengukur kemampuan calon tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, tes mengetik, tes komputer, dan masih banyak lagi. Ketiga, wawancara seleksi. Berisikan percakapan formal dengan hasil akhir evaluasi kelayakan manajemen personalia atas calon tenaga kerja. Wawancara ini memiliki fleksibilitas tinggi karena diterapkan pada seluruh pelamar. Tipe-tipe wawancara ada 2, yaitu wawancara individual yang diselenggarakan oleh 1 pewawancara dan 1 pelamar saja. Kedua, wawancara kelompok yang diselenggarakan oleh 2 atau lebih pewawancara dengan 1 pelamar saja. Bisa juga sebaliknya. Untuk proses wawancara ada 5, yaitu persiapan, pengarahan, pertukaran informasi, terminasi, dan yang terakhir, evaluasi. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam wawancara. Pertama, halo effect. Merupakan kesalahan pewawancara karena menilai dari penampilan pertama saat bertemu dengan calon tenaga kerja. Kedua, leading question. Ketika pelamar digiring untuk menjawab sesuai kemauan pewawancara. Ketiga, personal bias. Kesalahan wawancara karena terlalu condong pada kelompok tertentu. Misalnya, pewawancara lebih menyukai tenaga kerja dengan badan kekar. Keempat, dominasi pewawancara. Merupakan kesalahan saat pewawancara terlalu berbasa-basi. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Referensi yang digunakan adalah 1. Personal reference.
mencari tahu karakter pelamar dengan menelpon atau mengirimkan surat resmi kepada keluarganya atau teman dekatnya. Kedua, employment reference. Mencari tahu latar belakang serta pengalaman kerja pelamar melalui perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja. Kelima, evaluasi medis. Evaluasi ini bertujuan agar terjadi transparansi riwayat kesehatan calon tenaga kerja, sehingga perusahaan bisa memperoleh karyawan dengan kesehatan mental atau fisik yang bisa ditangani perusahaan. Selain itu, bisa juga dilakukan penekanan biaya kesehatan dan asuransi jiwa karyawan. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh dokter perusahaan ataupun dokter luar perusahaan. Keenam, wawancara langsung dengan atasan. Merupakan tahap seleksi di mana pelamar akan berdampingan dengan penyelia, yaitu pihak perusahaan dengan keputusan final berada pada tangan penyelia. Sedangkan bagian manajemen personalia hanya bertugas memberikan data pelamar. Penyelia berhak memberikan rekomendasi diterima atau tidaknya suatu calon tenaga kerja. Ketujuh, keputusan penerimaan. Proses ini merupakan proses akhir dari seleksi calon tenaga kerja. Keputusan penerimaan ini sebaiknya dilakukan dengan berikut. 1. Memberitahu alasan tidak diterimanya seseorang untuk menjaga opini publik. Kedua, pengalihan calon tenaga kerja pada lowongan lain tanpa proses tes. Selain itu, data pelamar tenaga kerja adalah data file karyawan baru yang sewaktu-waktu dapat direkonstruksi jika terdapat penurunan kinerja. Ketiga, tantangan dalam proses seleksi. Pertama, tantangan suplai. Keterbatasan suplai pelamar tenaga kerja yang menyebabkan organisasi tidak leluasa dalam memilih karyawan terbaik. Keterbatasan ini dapat diukur dengan rasio seleksi. Kedua, tantangan etis. Merupakan tantangan-tantangan etis yang mencangkup sistem keluarga atau titipan, adanya komisi, dan suap. Kemungkinan diterimanya seorang bukan karena lulus seleksi yang berdasarkan kemampuan, tapi karena faktor nepotisme. Ketiga, tantangan organisasional, yaitu keterbatasan yang dimiliki organisasi seperti anggaran, fasilitas, maupun sumber daya lainnya yang membatasi proses seleksi. Selanjutnya, pentingnya proses seleksi. Proses seleksi merupakan bagian terpenting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten bagi perusahaan. Karena melalui proses seleksi, manajer sumber daya manusia bisa mengetahui apakah pelamar tersebut layak atau tidak untuk menempati posisi pada suatu perusahaan.